Semasa kecil, Arumi Bachsin telah menunjukkan tanda-tanda pemberontakan dalam dirinya. Putri cantik dari pasangan Rudy Bachsin dan Maria Lilian Pesch ini, di masa kanak-kanaknya adalah sosok yang senang membuat onar. Sulit rasanya membayangkan bagaimana gadis secantik Arumi memiliki masa kecil yang begitu kental dengan aroma huru-hara hingga membuat seisi rumah kerap terpekik karena terkejut. Kakakku lebih ke papa, aku lebih ke mama, adik-adikku lebih ke papa, cuman yang lucu tuh misalnya si Alicia gitu. Dia lebih ke papa, Indonesian banget, cuman ada freckles-nya sama kayak aku gitu. Mama banget, dia mukanya mirip banget sama mama. Kalau aku miripnya sama oma. Loh, anak siapa gue berarti? Iya memang, mamaku juga memang sudah lama di Jakarta. Mereka setelah menikah terus melahirkan anak-anaknya di Indonesia. Awalnya gitu, dulu tuh waktu TK, kan rambut aku tuh kayak jagung gitu kuning. Nah terus habis itu dikatain lah, apa namanya, pokoknya paling beda sendiri. Pulang-pulang tuh selalu nangis karena nggak mau gitu, karena memang mamaku memaksakan aku untuk masuk ke Indonesian School yang biar bisa dia bilang kamu berada di mana, kamu harus bisa menyesuaikan kamu ada di mana gitu. Kalau seingat aku ya, itu paling nggak bisa diem, paling nggak mau tidur siang, tomboy, mainannya sama anak laki, tapi berjilbab. Kenakalan tuh pasti kalau misalnya SD, waktu aku masih di sekolah alam tuh, aku tuh selalu nggak pernah mainan sama cewek, kalau mainan sama cowok, main bola gitu. Sampai dimusuhin sama satu kelas yang cewek-cewek tuh, karena memang kebetulan pas kelas aku tuh, jadi kalau cewek-cewek kan jumlahnya lebih sedikit. Itu biasanya mereka ngegeng, ngerumpi, apa segala macam. Pas dimusuhin, aku mencoba lah mendekati. Aku nggak mau main bola, nggak mau apa dulu, nggak mau manjat-manjatan dulu. Coba bergabung, ngegosip lah. Tapi memang nggak selalu cocok karena memang kerjaannya adalah ketika ngumpul sama cewek-cewek akhirnya ngerumpi aja. Emang waktu kecil tuh kita punya kebiasaan kayak deket rumah tuh ada kayak pohon gitu. Terus jadi dulu tuh kita suka kayak lari-lari, terus kita main-main manjat-manjat pohon gitu. Main-main ke sawah gitu loh. Jadi emang Arumi dari kecil terbiasa dengan kayak menyatu dengan alam. Dia biasa untuk, emang dulu tuh kecil dia emang tomboy banget. Tapi begitu mulai kesini karena dia seorang public figure, jadi otomatis dia harus menjadi lebih feminin gitu. Sejak kecil pula Arumi menjalani pendidikan sekolah yang lain dari yang lain. Masuknya sang mawar di sekolah alam, juga keinginan Arumi untuk menempuh homeschooling adalah sebuah pembeda paling kentara dari dirinya. Segala beda itu terus merayapi hingga menyentuh dinding akal dan cara berpikirnya. Kalau dulu kan kegiatan aku dari TK tuh pasti kalau pulang sekolah tuh pasti langsung ngaji, tidur siang ngaji. Kemudian masuk sekolah yang memang diwajibkan pakai kerudung. Nggak diwajibkan sih sebenarnya, cuman bisa memilih untuk pakai kerudung. Karena waktu itu kebanyakan pakai kerudung, aku pakai kerudung juga. Nah setelah, nggak tahu, dari situ sih semuanya lebih ngerasa nyaman gitu. Pas pindah sekolah nggak mau lepas kerudung jadinya. Nggak mau. Enggak, mama malah bilang, mama malah jangan sampai ini tuh karena orang, coba aja kamu masuk sekolah dulu, terserah mau pakai kerudung, nggak pakai kerudung terserah, tapi yang penting tuh harus sadar bahwa kerudung itu bukan sesuatu yang main-main gitu loh. Maksudnya kamu adalah simbol dari sebuah agama. Kalau misalnya kamu sudah siap pakai kerudung, pakailah, tapi kamu juga harus tahu konsekuensinya. Jangan sampai kamu pakai kerudung karena lebih berat gitu. Hidup kamu akan lebih berat ketika kamu pakai kerudung, tapi kamu tidak bisa menjadi simbol yang baik untuk agamamu. Sebenarnya kalau secara manusiawi kan nggak ada masalahnya, cuman ternyata sangat besar resikonya dan aku belum siap sih untuk kayak gitu. Makanya perlahan-lahan coba lepas kerudung dan akhirnya ya aku bilang kalau misalnya pakai kerudung nggak pakai kerudung itu adalah tergantung manusianya. Kalau misalnya memang belum siap, jangan malu untuk bilang belum siap gitu. Kalau misalnya sudah siap, dan jangan malu juga untuk pakai. Prestasi di sekolah gue, aduh, jangan ditanya mbak, jauh banget. Saya tuh kalau ujian harian nggak ada yang bagus nilainya, paling bagus 7. Langganan tuh kalau IPS 4 gitu. Aduh, buka aib gue.
Dalam episode kehidupan berikutnya, sang mawar bagai tumbuh di tengah gelagah. Meski merahnya tertutup jelujur gelagah yang tinggi, namun sang mawar tetap terlihat cantik dan merekah. Hidup bersama gelagah inilah yang membuat sang mawar memilih menjadi sosok yang biasa-biasa saja, termasuk dalam urusan pendidikan. Arumi bukanlah sosok murid terpandai, juga bukan sosok murid terbodoh. Seperti ayunan bandul yang memberi keseimbangan, maka Arumi adalah penyeimbang. Arumi ada di tengah-tengahnya. Aku tuh dulu, aku paling sebel matematika. Terus paling suka, gara-gara IPS ku 4 terus, aku belajar IPS doang. Matematika, gue ngerasa bisa gitu kan. Terus pas sudah yakin nih, pas ujian akhir kan, IPS gue tahu semua nih gini. Matematika sama sekali nggak aku sentuh. Padahal aku juga nggak bagus di matematika. Cuman at least aku tahu aku mengikuti gitu. Pas akhirnya keluar lah tuh matematika. Matematika aku 8,5, IPS ku 6. Ini apa ini maksudnya? Gue tuh nggak bener ini. Kalau aku sih, kalau misalnya nggak terlalu penurut. Kalau misalnya ngerjain PR di sekolah, tetap berangkat pagi-pagi, kesannya rajin nih dari rumah, padahal satu kelas ngumpul dulu, ayo ngumpul, brak. Kerjain 10 menit selesai gitu. Cuman at least jangan sampai mengecewakan. Maksudnya bukan penurut, tapi jangan sampai menjadi orang yang anak yang nyusahin juga gitu. Kita tuh pas mau ujian itu dikasih kelas tambahan. Jadi pulangnya harusnya jam 12, jam 1, ini jadi jam 3 gara-gara ada kelas tambahan. Udah, jadi teman-temanku tuh emang dodol-dodol deh. Jadi ada satu tuh yang bawa tas tuh gede banget, itu sengaja isinya tasnya teman-temanku. Jadi satu-satu ke toilet, dan itu tuh yang masuk kelas tambahan tuh dikit banget. Jadi ketahuan nih kok anak-anak pada ke toilet ya. Terus udahlah, alhasil tinggal berlima tuh di kelas. Bayangin kelas gede gitu yang tadinya muridnya 20-an, tinggal 5. Enggak, kalau orang tua aku tuh nggak pernah maksain kamu harus dapat nilai berapa, kamu harus apa segala macem. Cuman ya gitu, maksudnya kamu nggak perlu dapat nilai bagus, kamu nggak perlu ranking, tapi yang penting kamu bisa naik kelas gitu. Kalau misalnya kamu nggak naik kelas, untuk apa kamu sekolah? Berarti kamu nggak sama sekali nggak ngikutin kan? Arumi tak pernah berpikir jikalau, andai atau misalkan ia juga membiarkan masa kanak-kanaknya pergi dan menetaskan beragam kenangan padanya. Menjadi Arumi seperti sekarang ini, buatnya sudah membahagiakan. Karena jarum jam kehidupan tak pernah bisa kembali, maka Arumi memilih mensyukuri apa yang dia miliki. Hikmahnya adalah jujur sama diri sendiri sih. Dan ya udah, komunikasi sama diri sendiri. Yang penting harus tahu bahwa kita selalu pengen jadi orang yang lebih baik. Seperti yang tadi 4 hal yang tadi aku bilang, kerja keras dan lain-lain. Ini buat siapapun ya, kamu harus bisa maju terus, kamu harus yakin atas apa yang kamu lakukan. Kalau kamu yakin, semuanya akan jadi yakin. Ketika kamu nggak yakin, baru-baru orang mau yakin. Aku pikir juga gitu dulu waktu pas masih baru menumbuh rasa-rasa ketertarikan ke lawan jenis gitu, mikir, aku mikir pede-pedeannya aja nih, maksudnya, aku mungkin kali ya ada teman kelas yang naksir gitu.